Nah ini penting saya utarakan supaya perasaan kita berbangsa dan bernegara itu jaga empati sama yang lain, jaga kehormatan, jaga. Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis ya di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang ya, memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja, kerja di Korea bikin komunitas masjid, mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal kan di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasani kiainya, kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain, kerannya buntu saja sudah geger. Tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid berikhtiar untuk bikin masjid. Jadi komunitas kesolehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain. Tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik. Ketika negara ini sehat, mungkin orang malah menuntut negara. Padahal zaman sebelum berbentuk negara, orang semuanya ingin memberikan hartanya, bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa ketika kita mapan pun itu dengan asumsi tidak mapan, sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren, dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik, bukan hubungan mendapat. Saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk setelah mapan itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngendikan al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana-mana itu tangan memberi lebih baik dibanding tangan meminta. Nah, sekarang kenapa banyak problem di beberapa negara? Karena ketika orang terus pinter atau pinter lah, saya tidak perlu nyebut terus jadi apa, hubungannya itu kalau sudah pinter jadi dosen elit harus dapat berapa, kalau kiai elit harus dapat berapa. Nah, itu kalau semuanya ingin mendapat, ini negara bisa pusing. Yang guru besar ingin dapat banyak karena guru besar, kiai besar karena kiai besar, yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya. Nah, kalau semua orang yang pinter, yang bodoh, setengah pinter, setengah bodoh hubungannya dengan negara ingin mendapat, ini negara bisa keteter. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, atau kalaupun ingin mendapat, ya sumbut lah, kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan, itu insya Allah semuanya akan stabil. Jadi intinya agama ini menitik beratkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapat karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri, ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan atau kalau dalam Islam pra kemenangan, itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam pra kemerdekaan ya semua orang Indonesia hubungannya sama negara itu inginnya memberi. Jika negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara. Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat, itu berat. Nah, di sini heroiknya para leluhur kita bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit karena dengan mental ingin memberi. Ya memberi apa saja, entah pikirannya, entah keuangannya, bahkan kalau dulu nyawanya. Jadi ini yang saya titik beratkan. Sebelum saya tutup, saya ingin cerita ya tentang saya jelaskan. Jadi dulu perasaannya orang meskipun sesoleh apapun,
sebaik apapun perasaannya itu ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal yang didawuhkan Rabi Adawiyah itu wastighfaruna yahtaju ilal, sudah minta maaf sama Allah saja, sebetulnya dalam minta maaf ini juga butuh istighfar lagi. Karena orang minta maaf itu kadang-kadang ya ingin mendapat yang lebih. Ada orang punya utang itu tanggungan sama istrinya karena sering masalah itu. Itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah, di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini, kata Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu. Ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majlis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus, nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diregani. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik kalau dalam ilmu tasawuf. Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang soleh yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya tidak ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali ini negara bisa jebol, sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai, karena kalau yang kajian kampus saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu, anak-anak mahasiswa lebih tahu. Saya kalau ngaji di kampus memang kan cerita khas pesantren, karena justru ini saling melengkapi. Saya tidak berbahasa basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu. Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama mungkin karena kita yang menekuni itu mungkin kita lebih tahu. Nah, di antara ilmu yang saya utarakan hari ini, sore ini, bahwa orang soleh sendiri itu sebetulnya nanti masih ditanya sama Allah tadi. Kenapa kamu nyembah saya? Karena ingin masuk surga. Kenapa kamu nyembah saya? Takut neraka. Lalu kamu tidak hormat saya, kata Allah, ketika saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka. Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut masuk neraka, juga bukan karena ingin masuk surga. Ya sama seperti kita mencintai anak kita, yaitu sebagai karena anak kita. Jangan karena anak kita ringkeng satu, anak kita kumplot, lalu terus kita membiarkan anak kita saat ada anak kelas. Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya karena dosen penghasilannya banyak. Lalu suatu saat kalau ada masalah di PHK atau ada masalah terus tidak suami kamu. Nah, makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejatian. Jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. Nah kira-kira gitulah, ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah, kita akan masalah. Di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Makanya semua kitab di khasanah kita dimulai bab niat. Bab niat, niat itu begini, begini, begini. Sehingga ada seorang yang tanya, kenapa ahli surga masuk surga selamanya, padahal amalnya paling banter 80 tahun. Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya, padahal kalaupun dia bejat hanya 80 tahun. Itu dijawab oleh ulama-ulama, orang mukmin itu berkomitmen akan iman andikan hidupnya selama-lamanya, sehingga dibalas dengan masuk surga
selama-lamanya. Sementara orang yang fasik, yang berbuat hanya mengumbar nafsu, bayangan dia kalaupun hidup 1000 tahun ya akan begitu terus. Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andaikan sehat maksiat terus. Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama. Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Andai kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius, sekali tidak jabat malah ganggu. Itu enggak boleh. Harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak, saya keren apa enggak, saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama ini. Dengan seperti itu berarti sudah biniyatin sholihatin, punya niat yang baik.